Nah, gimana Ustadz dengan puasa Arafah? Kita mulai dari puasa dulu. Kan di Mekah karena tanggal 1 Zulhijjahnya itu Kamis, maka 9 Zulhijjahnya berarti Jumat kan? Wukufnya hari Jumat, tanggal 9 Zulhijjah. Maka lebarannya hari Sabtu. Nah, gimana dengan kita? Apakah kita nggak boleh puasa di hari Sabtu? Kita tetap berpuasa Arafah pada hari Sabtu. Karena puasa Arafah itu bukan karena wukufnya, tapi karena hari Arafahnya. Nah, ini sudah pernah kejadian di zaman Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Aisyah puasa Arafah. Tapi di daerah-daerah yang jauh dari Madinah ada yang sudah Idul Adha. Ada yang sudah Idul Adha. Maka kemudian Aisyah ditanya. Ditanya oleh orang tabi'in, "Ya Ummul Mukminin, alangkah baiknya enggak puasa kita hari ini. Karena walaupun kita hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, di tempat yang lain ada yang sudah Idul Adha." Kata Ummul Mukminin, tidak demikian. As-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Tetap puasa. Jadi nggak mungkin Kak, istri Nabi nggak ngerti agama kan Pak? Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti hari Sabtu puasa saja. Walaupun di Arab Saudi itu sudah lebaran puasanya tetap hari Sabtu. Kalau pengen hari Jumat juga ya puasa tarawiyah namanya. Fatwa Ibnu Taimiyah mengatakan kalau terjadi perbedaan Idul Adha di beberapa negara, maka orang akan puasa Arafah menurut zahir tanggal di negara mereka masing-masing, bukan ikut-ikutan Arab. Ini fatwa Ibnu Taimiyah. Fatwa semua ulama Arab, Al-Utsaimin, Abdullah bin Bas, Al-Albani, semua ulama Arab berfatwa kalau terjadi perbedaan Idul Adha antara Saudi dan negara non-Saudi, maka rakyat negara masing-masing wajib mengikuti ketetapan negaranya masing-masing, tidak ikut-ikutan Saudi. Tapi warga negara asing yang sedang ada di Saudi wajib berlebaran menurut Saudi dan mengikuti jadwal manasik menurut ketetapan pemerintah Saudi Arabia. Jadi semua jamaah haji dari semua negara wajib mengikuti jadwal manasik ketetapan kerajaan Saudi. Tapi warga negara non-Saudi di negaranya masing-masing atau warga negara Arab Saudi yang sedang tinggal di negeri orang wajib mengikuti hari raya menurut ketentuan negeri tempat mereka tinggal. Makanya kedutaan besar Saudi Arabia di Indonesia, warga negara Saudi yang sedang tinggal di Indonesia, mereka akan berlebaran menurut pengumuman pemerintah Republik Indonesia. Karena mereka sudah tahu fatwanya. Jadi ini fatwa nyeleneh. Nah, ini saya ingin tegaskan hari ini, haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Nanti saya sebutkan dalilnya. Dan yang berikutnya, pemerintah sudah mengumumkan Pak, berdasarkan ilmu dan berdasarkan fatwa 10 Zulhijjah jatuh pada hari Ahad. Maka yang sholat Id hari Sabtu sholatnya tidak sah. Tidak sah. Yang berkorban di hari Sabtu sembelihannya tidak sah. Tidak dianggap korban, hanya sembelihan biasa. Karena dia sholat Id dan nyembelih korban di tanggal 9 Zulhijjah. Paham ya? Jedengkot Hizbut Tahrir Nasruddin Johar mengatakan aneh, sudah ada hadis haji itu di Arafah. Ru'yat yang dipakai ru'yat Amir Mekah. Ini maksain ru'yat sendiri. Akhirnya harinya beda. Saat jamaah haji wukuf belum puasa Arafah. Saat jamaah haji berkorban Idul Adha malah puasa Arafah. Itu puasa Arafah atau puasa Nusantara? Ini memang bahasanya mengetrek-ngetrek ini orang Pak. Memang ngelunjak itu begitu namanya. Ini orang ini harus disidang di MUI dulu biar ngerti agama betul apa enggak nih orang. Baik, saya ingin tegaskan salah penempatan ini. Yang dia kutip itu kan hadis Nabi al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-hajju Arafah. Maksudnya wukuf di Arafah itu merupakan rukun akbar dari ibadah haji.
Ya, wukuf di Arafah itulah haji yang sesungguhnya. Kalau kita nyebutnya apa? Puncaknya ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Maka ada yang nanya, apa bedanya haji sama umrah? Kalau ngelihat samanya, sama-sama ihram kan begitu, dari miqat, sama-sama tawaf, sama-sama sa'i, sama-sama tahallul. Yang membedakan haji dan umrah adalah wukufnya. Kalau saya ambil contoh sederhana Pak, saking pentingnya wukuf ini. Kalau lempar jumrah itu bisa diwakilkan. Kita nih sakit nih, lempar jumrah Aqobah misalnya, di kedatangan di Mina pertama, atau Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah di hari-hari berikutnya, itu bisa diwakilkan kalau sakit. Kita bisa nitip, tolong lemparkan saya Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah, bisa diwakilkan. Tapi kalau wukuf itu nggak bisa diwakilkan. Makanya yang sakit-sakit di rumah sakit itu disafari wukufkan, pakai ambulan berangkat ke Arafah itu. Makanya kalau umroh kita bisa, istilah bahasa orang itu apa? Badal umroh. Menghadiahkan umroh itu bisa berkali-kali. Kita bisa umroh tiap hari kok. Tetapi kalau haji nggak bisa. Satu orang hanya bisa membadalkan satu orang. Karena wukuf di Padang Arafah itu cuma satu hari, itulah tanggal 9 Zulhijjah. Ini tidak terkait dengan doktrin Nasruddin Johar berarti kan? Ini terkait dengan ibadah haji. Dan begini, kalau dia kait-kaitkan dengan sholat Idul Adha, dan kalau dia kait-kaitkan dengan puasa Arafah, ketika Nabi bersabda Al-Hajju Arafah, rukun akbar haji itu adalah wukuf di Padang Arafah, puncak haji adalah wukuf di Padang Arafah. Orang haji tidak puasa Arafah. Jadi kalau orang haji itu makruh puasa Arafah malahan. Dan kemudian yang kedua, orang naik haji tidak sholat Idul Adha. Jadi nggak pas dia mengait-ngaitkan itu. Orang haji tidak puasa Arafah. Jadi jangan belagap Pak. Pas naik haji lagi wukuf puasa, Pak makan, nggak puasa saya, puasa Arafah misalnya. Nggak ada puasa bagi orang yang sedang wukuf, nggak ada puasa, malah makruh hukum puasanya. Kemudian yang kedua, Idul Adha. Jamaah yang saya bimbing, Pak Ustadz gimana nih kita naik haji kok nggak sholat Idul Adha? Ya enggak lah kata saya. Yang menyelenggarakan sholat Idul Adha itu orang mukim di Mekah sono, Masjidil Haram. Jadi kalau kita mau ikut sholat Idul Adha, balik ke Masjidil Haram, kan jauh. Ketika kita wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, kemudian kita beranjak ke Masy'aril Haram atau Musdalifah, bermalam di Musdalifah. Setelah kita bermalam di Musdalifah, berangkat ke Mina, sampai di Mina lempar Jumratul Aqobah. Habis lempar Jumratul Aqobah, kita tahallul, lalu kemudian kita berkorban. Yang nggak sampai sholat id, yang dikerjakan oleh jamaah haji tanggal 10 Zulhijjah itu lempar Jumratul Aqobah, mereka tahallul, mereka berkorban. Nah kalau mereka sempat pulang ke Mekah, bukan untuk sholat Idul Adha, untuk tawaf ifadah, sa'i, dan tahallul kubra, selesai ibadah hajinya. Tetapi bagi yang tidak sanggup, mabit dulu di Mina. Kan kalau kita mau balik dulu ke Mekah, balik lagi ke Mina, capek Pak. Maka pilihan jamaah haji di Mina mabit, nafar awal misalnya, nginep 2 malam, lempar Jumratul Ula, Wusta, Aqobah, nginep lagi malam berikutnya, Ula, Wusta, Aqobah, baru kemudian pulang ke Mekah, tawaf ifadah, kemudian sa'i, selesai rangkaian ibadah hajinya. Itu yang dikerjakan jamaah haji, bukan sholat Idul Adha. Ini penegasannya. Jadi tidak pas kalau ngebantah ketetapan pemerintah akan sholat Idul Adha, akan 10 Zulhijjah itu dikait-kaitkan dengan hadis Al-Hajju Arafah. Sama sekali tidak pas. Karena itu terkait dengan manasik haji, bahwasanya wukuf di Padang Arafah tersebut adalah rukun terbesar dalam menyelenggarakan ibadah haji. Satu. Yang kedua sekarang, yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini adalah
apakah benar pengumuman pemerintah 1 Zulhijjah jatuh pada malam Jumat, tepat tanggal 1 Juli, maka mau tidak mau Jumat besok ini Indonesia 8 Zulhijjah, hari Sabtunya 9 Zulhijjah, hari Minggunya 10 Zulhijjah. Jawabannya benar. Itu kan hasil dari hisab, Pak, dan hasil dari ru'yatul hilal. Dan itu kan kumpulan ratusan ulama, ratusan pakar astronomi. Pertama, mereka sudah melakukan hisab. Dalam teori hisab, tidak mungkin tanggal 1 pada tanggal 30 Juni itu. Dan dari ru'yatul hilal pakai teropong bintang di ratusan titik seluruh Indonesia ini memang tidak kelihatan hilal. Nah, seandainya sidang isbat itu mengatakan tanggal 30 Juni itu adalah tanggal 1 Zulhijjah, maka mereka berbohong atas nama ilmu pengetahuan. Karena memang tanggal 30 Juni itu untuk Indonesia belum tanggal 1 Zulhijjah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi jangan maksa kita. Paksa pokoknya Indonesia harus sama-sama Arab. Tanggal 30 Juni itu adalah 1 Zulhijjah. Enggak bisa dipaksa, Pak. Karena itu ilmiah, berdasarkan hisab, perhitungan, dan berdasarkan ru'yatul hilal untuk Indonesia. Nah, muncul orang nanya, Ustaz, tapi kok mengapa di Arab sudah kelihatan? Coba kita pakai logika ya, Pak. Nanti pakar astronomi, makanya umat Islam itu kalau bisa jangan lagi ribut tentang kunut, teliti ini sampai selesai. Ngapa memungkinkan beda hari raya antara Indonesia dengan Arab Saudi? Ini harus diteliti secara ilmiah ini, Pak. Karena memang begini, perhitungan kalender kita itu kalender Qamariyah, bukan Samsiyah. Kalau kalender Samsiyah, kita udah tahu Bapak Ibu, tiap hari matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Itu kalau kalender Samsiyah, udah ketahuan kan? Begitu ketentuannya, sama, nggak akan beda-beda. Tapi kalau kalender Qamariyah, tanggal 1 Syawal, 1 Ramadan atau tanggal 1 bulan Qamariyah, jangan sekali-kali dilihat di timur, nggak ada, Pak. Bulan tidak nongol di timur. Jadi hilal bulan itu dilihatnya di barat. Sebentar sekali nongol, turun lagi di barat. Nah, tentunya negara-negara yang letaknya paling barat itu paling mungkin lebih dulu posisi hilalnya ada daripada negara-negara yang paling timur. Nah, Indonesia ini kan paling timur dari Arab Saudi. Bayangkan kita naik pesawat berangkat ke Arab Saudi, itu paling cepat 9 jam, Pak. Paling cepat 9 jam. Saking jauhnya Indonesia ke Arab Saudi itu. Indonesia ini ada sebelah timur loh. Arab itu sebelah barat. Paling mungkin dia paling dekat dengan hilal tersebut. Ini yang paling perlu kita pahami. Kan Indonesia duluan 4 jam dari Arab. Jam dihitung bukan berdasarkan bulan. Jam dihitung berdasarkan matahari. Matahari terbitnya di timur, bukan di barat. Hilal bulan dilihat di barat, matahari dilihat di timur. Makanya saya memahami sederhana saja. Bulan di Arab 16 jam lebih tua daripada bulan di Indonesia. Matahari di Indonesia lebih tua 4 jam daripada matahari di Arab Saudi. Begitu kalau saya memahaminya. Matahari Indonesia 4 jam lebih tua daripada matahari di Arab. Bukan 16 jam tadi, Pak. 20 jam. Bulan 20 jam lebih tua di Arab daripada di Indonesia. Mungkin betul beda hari raya itu. Ini Indonesia. Saya sudah baca beritanya, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, lebaran hari Minggu semua. Karena hasil hitungan mereka dan ru'yatul hilal mereka memang belum tanggal 1, hari Kamis kemarin itu. Nah, ini kan benar, gak bisa kita ingkari karena ini ilmiah, ilmu pengetahuan. Nah, jangankan Indonesia sama Arab, Mesir sama Arab Saudi pun sangat sering sekali beda hari raya. Coba sekali-kali searching di Google itu, Pak. Berapa kali Mesir sama Arab Saudi beda hari raya? Bukan cuma Idul Adha, termasuk Idul Fitri juga.
Memang sih mereka beda benua. Mesir itu di benua Afrika, Arab itu di benua Asia. Tapi walaupun mereka beda benua, tapi kan deketan lokasinya. Cuman terpisahkan oleh Laut Merah saja. Tapi mengapa sering beda hari raya? Dan itu dianggap lumrah sekali. Nggak ada ulama yang memperdebatkannya itu. Rakyat Mesir berhari raya menurut pengumuman pemerintah Mesir. Rakyat Saudi berhari raya menurut pengumuman pemerintah Arab Saudi. Nggak ada yang dibalik. Orang Mesir ikut-ikutan Arab. Atau orang Arab ikut-ikutan Mesir. Nggak ada. Sudah lumrah itu. Berikutnya, saya ingin tegaskan. Ulama 4 madhab sudah sepakat. Haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Nah, ini yang perlu ditegaskan. Nggak ada perbedaan pendapat, Pak. 4 madhab. Makanya saya tegaskan, yang sengaja lebaran hari Sabtu berdosa. Karena dia melakukan perbuatan haram. Bahkan saya tambahkan tegaskan, sholat id di hari Sabtu tidak sah. Karena di Indonesia masih tanggal 9 Zulhijjah. Nyembelih hewan kurban pada hari Sabtu tidak dianggap kurban. Dia adalah sembelihan biasa. Karena masih tanggal 9 Zulhijjah. Karena kita tinggal di Indonesia. Kalau mau nyembelih tanggal 9, pergi dulu ke Arab, bawa sapi ke sana. Bawa kambingnya di sana, nyembelih di sana. Baru sah nanti kurbannya itu. Ini butuh penegasan. Baik, saya masuk ke dalil. Biar kita ini enggak dianggap mengada-ngada mengatakan haram itu, Pak. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "As-saumu kama tasumun, wal fitru kama tuftirun, wal adha kama tudahhun." Puasa itu ketika kalian semua sudah kebanyakan berpuasa. Idul Fitri juga sedemikian rupa. Idul Adha juga sedemikian rupa. Sampai di sini masih ngambang kalimat hadis ini. Dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi pada hadis ini, innama ma'na hadzal hadis. Sesungguhnya makna daripada hadis ini adalah as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah wa idzamin nas. Bahwasanya mulai puasa Ramadan, merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha wajib bersama pemerintah. Wajib bersama pemerintah. Wa idzamin nas, dan mayoritas masyarakatnya masing-masing di negerinya masing-masing. Muncul fatwa 4 madhab. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, 3 dulu. Secara tegas mengatakan haram hukumnya berhari raya beda dengan pemerintah. 3 madhab. Termasuk puasa juga. Cuman Imam Syafi'i yang mengecualikan. Kata Imam Syafi'i, orang yang pada tanggal 29 Ramadan dengan mata kepalanya di sore hari, dia melihat hilal dengan mata kepalanya, tetapi pemerintah menyempurnakan puasa menjadi 30 hari. Jadi tidak lebaran besoknya itu, tapi orang ini melihat hilal. Maka orang yang melihat hilal itu, kata Imam Syafi'i, dia tidak berpuasa lagi pada esok harinya, tetapi dia tetap berlebaran, berhari raya bersama pemerintah. Dan dia boleh tidak berpuasa, berlaku untuk dirinya dan keluarganya. Kalau kiai di pondok itu pernah Pak begitu. Kiai di pondok itu puasa cuma 29 hari karena dia sudah melihat hilal. Santrinya juga diajak untuk tidak berpuasa lagi besok hari, tapi lebarannya tetap bersama pemerintah sholat idnya. Saya ingin tegaskan malam ini, jangan mau terperdaya dengan kelompok HTI itu, karena memang mereka itu ngerusak ajaran Islam ini, Pak. Sampai detik ini ingin saya tegaskan, tidak ada satupun ulama yang memberikan rukhsah boleh berhari raya beda sama pemerintah. 4 mazhab mengatakan haram hukumnya beda hari raya dengan pemerintah. Jadi sampai di sini clear, Pak. Jadi bukan berarti pemerintah ini sedang nipu kita. Sedang isbat itu jelas sekali itu. Jelas sekali itu ilmiah.
Makanya kalau mau dirusak, mau dirubah caranya, ya rubah dulu sidang isbatnya itu. Itu kan ulama semua, pakar astronomi semua itu yang kumpul di sana. Nggak mungkin memanipulasi orang awam. Ya kalau Pak Jokowi, Pak, nggak ngerti dia urusan itu. Itu kan urusan pakar astronomi dan urusan para ulama. Jadi sudah benar pemerintah mengumumkan 10 Zulhijjah itu hari Ahad. Nah kalau pemerintah membersamai Arab, aslinya bukan membersamai, duluan. Mendahului Arab namanya. Kalau membersamai itu. Apa kita mau sholat Idul Adha kita nggak sah? Sembelihan kita nggak sah? Kita sedang sholat id di Indonesia, kalau hari Sabtu itu. Di Arab orang masih tidur semua, Pak. Karena duluan kita 4 jam. Jam ini kan berdasarkan peredaran matahari, kan? Bumi terhadap matahari. Duluan kita 4 jam. Orang di sana masih tidur, kita sudah sholat Idul Adha. Orang di sana belum ngapa-ngapain, kita sudah nyembelih hewan kurban. Justru salah malahan kitanya. Saya malah begini, Pak, kalau pemerintah maksa berhari rayanya itu hari Sabtu, padahal di Indonesia tanggal 10 Zulhijjahnya itu jatuh pada hari Minggu, malah khawatirnya nggak sah kurban dan Idul Adhanya nanti. Karena belum tanggal 10 Zulhijjah. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi, kita sholat Idul Adha itu bukan karena ibadah haji, karena 10 Zulhijjah. Kita puasa Arafah itu bukan karena wukuf, salah. Wukuf itu bicara tempat toh, Pak. Itu untuk jamaah haji. Kita puasa Arafah itu karena hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah. Yaumun Nahar itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Ini saya tegaskan sekali lagi, kita puasa Arafah bukan karena wukufnya, tapi karena tanggal 9 Zulhijjah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berfatwa, ketika terjadi beda hari raya Idul Adha, berarti beda tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 itu beda di beberapa negara, maka negara yang belakangan dia akan berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, bukan pas dengan wukuf. Dan dia akan berhari raya pada tanggal 10 Zulhijjah. Coba dibuka fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita puasa itu bukan hari Jumat Arafah itu. Puasanya di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini penting untuk benar-benar kita pahami. Juga harus berhati-hati kita, Pak. Mengapa saya membahas HTI? Karena jujur, semua artikel yang nyebar di grup-grup masjid kan dijapri ke saya semua oleh pengurus masjid, Pak. Konsultasi soalnya. Begitu saya baca, Siddiq Al-Jawi, Nasruddin Joha, Arif El Junaidi, Ahmad Z, ini mah HTI semua. Dedengkotnya semua. Dan HTI itu, Pak, tahu nggak calon khalifah internasional, pimpinan HTI itu, orangnya kaya raya, hartanya jutaan dolar Amerika, Pak. Duit dari mana coba? Coba kita tebak, duit dari mana itu? Dan kita harus tahu, HTI itu pusatnya itu di Inggris. Bayangkan, semua negara Arab sudah melarang Hizbut Tahrir. Sudah melarang Hizbut Tahrir. Cuman Inggris yang melindunginya. Dan mereka hidup kaya raya. Dari mana mereka dana itu? Kayak Ahmadiyah, Pak. Ahmadiyah itu dilarang di semua negara. Tapi mengapa Ahmadiyah itu bisa bikin masjid, bikin pondok? Mereka ada aja duitnya. Pusatnya juga di Inggris. OPM. OPM itu hebat. Sampai pemerintah kita nggak berani ngabisin OPM, Pak. Karena di belakang OPM ada siapa? Australia, Amerika. Di mana pusat OPM? Inggris juga. Mereka itu sengaja ngingoni, kalau kata orang Jawa itu, Pak. Memelihara kelompok-kelompok begitu itu untuk merusak Islam dari dalam. Sekali lagi saya bukan mempersoalkan Muhammadiyah, karena kita sudah lama ya, Pak, sering beda. Tapi Muhammadiyah hanya isbat dan ikhbar buat anggota persyarikatan Muhammadiyah. Tapi mereka tidak pernah sampai seperti yang nyebar di orang-orang HTI. Jadi saya ini agak sedikit keras bahas ini karena tadi saya merasa ini tidak bisa dibiarkan lagi. Karena memang mereka menggunakan bahasa agama dan jamaah itu sampai bingung. Kemarin di Karanganyar ini jamaah saya sendiri telepon, Ustadz, nanti hari Jumat saya ngisi pengajian akbar di Karanganyar. Tolong dikuatkan karena kami besok Sabtunya mau sholat Idul Adha. Waduh, nggak bisa, Pak. Sampai dari mana dapat referensi sholat Idul Adha ini? Dari dikirim ini.
Yang benar itu sholatnya, karena di Mekah wukufnya hari Jumat, dan kemudian sholat idnya hari Sabtu. Pak, kata saya, kita puasa Arafah bukan karena orang sedang wukuf, tapi karena hari Arafah. Kan jelas kelihatannya, bukan puasa wukuf, tapi puasa Arafah. Justru orang wukuf dilarang puasa. Dan kita sholat id itu bukan karena pasca wukuf. Kita sholat id itu dikarenakan tanggal 10 Zulhijjah, hari kurban. Jadi ikuti pemerintah yang sah. Jadi jangan ngikutin fatwa sendiri-sendiri. Ya, saya pikir ini penguatan ya Pak, agar kita lebih paham. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab.